Kalau kalian pun belajar di Indonesia, tidak mencegah kalian untuk juga belajar mengenai kondisi negara kita. Belajar tidak hanya di kelas, belajar tidak hanya dari textbook, belajar itu termasuk menjadi warga negara yang sadar terhadap negara dan bangsanya. Untuk kemudian kita menetapkan sikap supaya ikut menjaga Indonesia. Itu adalah kondisi yang sedang kita hadapi, krisis pangan, energi, dan bahkan berpotensi krisis keuangan. Makanya PBB, United Nations, membentuk sebuah task force mengenai dan menangani antisipasi 3 krisis ini. Tantangan lain adalah climate change. Hari ini di Jakarta, tadi pagi sangat cerah, sore geledeknya menderu-deru dan sekarang hujan. Kita selama 3 tahun ini hampir terus-menerus hujan. Di belahan negara lain kekeringan terjadi. Di negara lain kemarin kalau di Amerika, Florida terkena sebuah thunderstorm yang begitu sangat dahsyat, Ian. Di belahan negara yang lain, Pakistan mengalami banjir yang sangat dahsyat. Climate change akan terus-menerus memberikan ujian dan dampak bagi kita semua. Dan untuk menangani climate change, itu semua bidang ilmu harus ikut berkontribusi. Ini bukan masalah hanya lingkungan hidup saja. Ini memikirkan mengenai bagaimana kita mengubah energi menjadi lebih ramah lingkungan dengan CO2 yang lebih sedikit. Kita akan bicara mengenai bagaimana mengukur dan menilai karbon CO2. Jadi banyak hal. Tidak hanya masalah teknologi, tapi juga mekanisme pasarnya dan policy yang tepat. Saya berharap kalian semua awardee dari LPDP ada yang terus-menerus ikut menekuni dan memikirkan bagaimana Indonesia dapat menghadapi tantangan perubahan iklim ini. Karena ini pasti terjadi. Akan menjadi tantangan kebijakan yang luar biasa. Indonesia akan juga dihadapi tantangan-tantangan seperti ini bersama-sama dengan negara di dunia yang lain. Sama seperti pandemi, kalau kita bisa menyiapkan dengan baik, menangani dengan baik, kita bisa keluar dari masalah itu lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kalau pada pandemi kita bisa, mengapa kita tidak bisa dari sisi climate change maupun potensi krisis pangan, energi, atau bahkan krisis resesi, inflasi, dan keuangan. Indonesia pernah mengalami krisis di bidang keuangan 3 kali. Tahun 97-98 kita mengalami krisis keuangan Asia. Dan kita termasuk negara yang paling parah dihantam krisis waktu itu. Kemudian tahun 2008-2009 kita menghadapi guncangan krisis keuangan dunia. Indonesia dalam situasi yang jauh lebih baik dan lebih kuat, bisa menahan krisis. Sekarang kita dihadapkan pada krisis akibat pandemi, geopolitik, climate change, itu konsekuensinya adalah pada ekonomi dan keuangan. Kita sedang bergelut dengan krisis ini. Kita memikirkan dan terus memformulasikan langkah-langkah untuk menjaga Indonesia agar kita mampu tidak hanya bertahan tapi bisa keluar dari krisis dan juga mampu menyumbangkan solusi bagi dunia. Coba lihat pandemi. Dengan Indonesia sebagai presidensi G20, Bapak Presiden
menggagas untuk dunia membentuk fund atau dana bersama agar nanti kalau dunia dihadapkan pada pandemi, kita secara dunia bisa menangani jauh lebih baik, lebih cepat, dan lebih sedikit korbannya, baik korban nyawa maupun korban ekonomi dan sosial. Dan kita berhasil membentuk sebuah dana untuk pencegahan dan penanganan pandemi. Itu adalah achievement dalam presidensi Indonesia. Di dalam G20 kita memimpin pada saat semua anggotanya sedang ingin tidak ingin bersama-sama. Padahal G20 itu namanya forum kerjasama ekonomi. Kita sebagai presidensi kita terus menjaga agar spirit kerjasama tetap terjaga. Ini sangat diapresiasi oleh semua pihak. Kalian semuanya yang termasuk elit yang mendapatkan kesempatan belajar pada level yang tertinggi harus bisa memahami dan ikut bangga, tapi tidak ikut sombong dan jumawa. Bangga itu adalah karena kita merasa we have done our best and I think we achieved something really good. Itu untuk membuat kita bersemangat lagi. Tapi kalau kita merasa bangga bukan menjadi alasan untuk menjadi jumawa dan sombong. Apalagi kemudian kehilangan kewaspadaan. Karena krisis dan tantangan akan terus silih berganti. Makanya bagi suatu negara yang punya cita-cita mulia, tadi Indonesia ingin menciptakan masyarakat adil makmur, ingin membangun tata kelola berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan kita ingin terus bersatu menjadi negara besar, bermartabat, kita pasti akan dihadapkan banyak tantangan-tantangan, silih berganti. Dan oleh karena itu Indonesia terus berinvestasi di bidang manusianya. Karena setiap generasi pasti ada tantangannya. Setiap masa ada cobaannya. Setiap generasi ada pemimpinnya. Setiap cobaan ada pelaku untuk menanganinya. Nah, Anda adalah kelompok yang nanti akan diminta oleh bangsa Indonesia, negara Indonesia. Setiap saat kita dihadapkan pada tantangan, Anda harusnya menjadi orang yang terdepan untuk ikut menyelesaikan masalah. Menjadi bagian dari solusi. Kalau kalian menjadi bagian dari solusi, kalian diharapkan menjadi pihak yang memecahkan masalah, maka kalian tidak boleh memiliki mental pecundang. Tuh, saya ulangin lagi. Selalu berpikir positif dan terus menggunakan ilmu, menggunakan network, menggunakan seluruh daya, upaya, sumber daya yang ada untuk terus memberikan yang terbaik dengan memberikan solusi. Apapun bidang Anda. Tadi disebutkan. Ada yang di bidang kesehatan, ini bidang yang luar biasa penting. Pandemi jelas menjadi ujian besar. Kita investasi sangat banyak. Layanan kesehatan kita masih perlu diperbaiki dari mulai primer, sekunder, referral. Sebagian dari anak-anak di Indonesia masih mengalami stunting. Itu harus kita tekan dan turunkan. Masih banyak ibu-ibu hamil yang melahirkan meninggal karena tidak mendapatkan pelayanan jasa kesehatan. Kita punya jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan yang harus terus diperbaiki. Kalau kalian belajar di bidang kesehatan, jadilah kelompok yang akan ikut memikirkan. Jangan hanya berpikir,
saya dapat beasiswa, saya akan menjadi spesialis, habis lulus saya akan kaya raya, cari duit sebanyak-banyaknya. Kalau itu motivasi Anda, what a pity. Sungguh sangat-sangat sayang dan disayangkan. Karena kalau orang-orang elit seperti Anda pikirannya kerdil, ya Indonesia jadi kerdil. Kerdil itu stunting tadi. Tapi stunting dari karakter itu jauh lebih sulit untuk diobati. Kalau Anda ada di bidang public policy, belajarlah tentang public policy, apakah itu climate change, ataukah Anda bicara tentang penerimaan negara, pajak, Anda bicara tentang resesi, Anda bicara tentang subsidi, Anda mau bicara apa saja. Silahkan, banyak bidang di situ yang kalian bisa pelajari. Kalau Anda ada di bidang sains, silahkan tekuni. Dan nanti berkontribusi. Kalau Anda di bidang agama bahkan, belajarlah untuk bisa menghadirkan apa yang Anda pelajari sebagai faktor penguat dari bangsa dan negara Indonesia. Kalau Anda belajar di bidang pendidikan, jauh lebih strategis lagi. Pikirkan bagaimana kita memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dimanapun Anda belajar, dari manapun institusi Anda, kalian punya peran. Kalianlah elit Indonesia yang diharapkan. LPDP adalah buah dari konstitusi kita yang memandatkan 20% dari belanja negara untuk pendidikan. Bayangkan untuk tahun depan kita akan memiliki alokasi lebih dari 612 triliun rupiah. Dulu waktu saya menjadi Menteri Keuangan pertama tahun 2005, anggaran total seluruh negara tidak lebih dari 500 triliun. Tahun depan anggaran pendidikan kita lebih dari 600 triliun. Itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Sebagian dari anggaran pendidikan ini dipakai dari mulai membangun sekolah, memperbaiki kurikulum, dan termasuk kita investasi di bidang dana pendidikan. Dan telah membuahkan lebih dari 32.800 orang yang diberi kesempatan untuk meraih pendidikan jenjang tertinggi. Dan kalian yang pergi untuk belajar, kita minta untuk kembali dan memberikan lebih banyak dari yang kalian terima. Ini juga salah satu tanda-tanda negara maju. Kalau negara yang bisa maju adalah berisi orang-orang yang betul-betul memiliki semangat dedikasi. Dia tidak minta-minta dulu, tapi dia memberi dulu. Kalau statement yang klasik kan dari Presiden Kennedy, don't ask what the country can do for me, but ask what I can do for the country. Basically, kalau Amerika presidennya ngomong kayak itu, pada tahun 60-an, semangat membakar untuk give more to your country rather than what can I get from the country. Amerika sekarang maju, meskipun tetap menghadapi berbagai tantangan dan krisis. Presiden Soekarno juga banyak membakar semangat seperti itu. Berikan aku 10 pemuda, maka saya akan bisa mengguncang dunia. Banyak hal yang menggambarkan mental pemenang tadi. Mental untuk memberi lebih banyak daripada mental yang aku dapat apa? Aku berhak apa? Aku cari untung apa?